Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidia Ramdhani dari kelompok 1. Ini menjelaskan materi tentang sejarah lengkap peradaban Yunani. Peradaban Yunani merupakan salah satu pusat peradaban tertua di Eropa yang terletak di ujung tenggara di benua Eropa di sekitar Laut Tengah, sehingga sangat strategis dalam pelayaran. Bangsa Yunani menurut ahli antropologi berasal dari bangsa Indo-Jerman. Diketahui bahwa nenek moyang bangsa Yunani adalah bangsa Ionia, Achaea, Helen, dan Ionia. Bangsa Yunani itu sendiri juga terbentuk dari percampuran bangsa pendatang dari Laut Kaspia dan penduduk asli yang pada umumnya bermata pencarian sebagai petani dan pedagang. Ada beberapa suku yang terdapat pada peradaban Yunani, antara lain suku Epirot, Ionia, Sparta, Ionia. Meskipun tanah Yunani merupakan tanah yang kering dengan benteng-benteng alam yang kuat berupa jurang yang terjal, pantai-pantai yang curam dan terjal, serta gunung-gunung yang tinggi, tetapi Yunani terletak di daerah Laut Tengah dengan iklim Mediterania yang sejuk, sehingga penduduk bisa menanam zaitun, anggur, dan tanaman khas Laut Tengah lainnya. Selain itu, negara pertamanya yang berkembang di Yunani adalah Mycenae sebagai wilayah pusat perdagangan awalnya. Mycenae merupakan daerah koloni kerajaan Kreta, tetapi sejak Konos runtuh dan menggantikan peranan kerajaan Kreta di perairan Laut Tengah muncul mencapai masa kejayaan pada 1400. Secara umum, perkembangan peradaban Yunani dapat dikelompokkan ke dalam 4 periode, antara lain yaitu 1. Fase pembentukan negara-negara kota atau polis dalam kurung waktu sekitar 1000 sampai 800 sebelum Masehi. 2. Fase pergerakan ekspansi negara-negara kota polis atau fase kolonisasi polis-polis Yunani. Adapun ekspansi tersebut di arah barat telah mencapai Italia Selatan, sedangkan di arah timur telah mencapai Asia Kecil, Troya. Masa-masa kejayaan negara kota polis Yunani yang berlangsung antara 600 sampai 400 sebelum Masehi. Masa-masa keruntuhan dan kehancuran Yunani yang berlangsung antara 400 sampai 300 sebelum Masehi. Namun, kebudayaan Yunani itu sendiri telah berkembang dan terbesar luas ke daerah-daerah di luar Yunani. Perkembangan peradaban Yunani pada masa periode klasik sekitar abad ke-5 sebelum Masehi terdiri dari daerah-daerah bagian yang kecil dan besar dengan beragam untuk internasional dan internal, dan sebagai contoh yang paling terkenal adalah Athena, Sparta, dan Thebes. Selanjutnya, pada abad ke-4 sebelum Masehi, daerah-daerah bagian Yunani membentuk sebuah aliansi yang disebut Canon of Corinth, yang dipimpin oleh Alexander Agung, yang juga sebagai presiden dengan panglima dari aliansi. Kemudian, raja dari Makedonia menyatakan perang kepada Persia, lalu membebaskan bangsa Yunani lainnya yang masih terjajah, serta melakukan perluasan wilayah yang pada akhirnya peradaban Yunani meluas mulai dari India Utara hingga Laut Tengah Barat, dan dari Rusia Selatan hingga Sudan. Aliansi tidak bertahan lama dan jatuh ke tangan bangsa Romawi pada tahun 1406 sebelum Masehi. Terdapat 2 periode selama 2203 tahun bangsa Romawi berkuasa di wilayahnya. Pada periode kedua, selama itu budaya Yunani klasik dari Yunani kuno berubah menjadi dunia modern, masyarakat Barat dan Kristen.
Ibu kota baru bangsa Romawi, yakni Konstantinopel, pun jatuh ke tangan Turki pada tahun 1453. Hal itu menyebabkan bangsa Yunani harus berada di bawah kekuasaan Ottoman sudah hampir 400 tahun. Meskipun begitu, rasa kepercayaan bangsa Yunani akan identitas, ras, agama, dan bahasa mereka begitu kuat. Namun usaha-usaha revolusi yang sudah banyak dilakukan tetap gagal. Pada akhirnya bangsa Yunani mendapatkan kemerdekaan, pada tahun 1828 setelah melakukan pemberontakan pada tanggal 25 Maret 1821. Selanjutnya pembebasan seluruh daerah yang didiami oleh bangsa Yunani lainnya terus dilakukan seperti pada tahun 1864, Kepulauan Ionian berhasil dibebaskan dan disatukan dengan Yunani. Pada tahun 1881, sebagian dari Epirus dan Thessalai berhasil disatukan dengan Yunani. Pada tahun 1913, Kepulauan Aegean Timur, Crete, Mekodinian bergabung dengan Yunani pada tahun 1919. Reich Barat bergabung dengan Yunani usai Perang Dunia Kedua. Selanjutnya materi tentang Athena. Di Athena diterapkan sistem pemerintahan yang demokratis. Sistem demokratis itu mulanya diperkenalkan oleh Solon 638 sampai 559, di mana kekuasaan berada di tangan Dewan Rakyat. Pemegang dan pelaksana pemerintahan dilakukan oleh 9 orang arkon yang setiap tahun terus berganti. Demi menjaga kestabilan pemerintahan, para arkon yang bertugas diawali oleh Areopagus atau Mahkamah Agung, di mana Areopagus merupakan mantan-mantan anggota arkon. Artikel terkait Perang Gerilya Indonesia, sejarah Big Ben London, sejarah Great Wall China, sejarah perumusan Undang-Undang 1945. Selain itu, Athena juga dikenal sebagai polis yang banyak melahirkan para filosof yang pemikirannya sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, hingga di antara lain Anaximander, Thales, Anaximenes, Heraclitus, Pythagoras, Socrates, Hippocatus, Plato, Parmenides, dan Aristoteles. Sparta. Pola pemerintah hanya bergaya militeristik, di mana pola ini diperkenalkan oleh Lycurgus pada tahun 625. Sistem pemerintahan ini dipegang oleh 2 orang raja, sedangkan pelaksanaan tertinggi dipegang oleh suatu dewa yang bernama Ephor yang terdiri dari 5 orang. Kemudian setiap Ephor memiliki dewan yang berusia 60 tahun, di mana dewan tersebut bertugas untuk mempersiapkan undang-undang yang diajukan kepada rakyat. Untuk bagian tentara sendiri dilakukan seleksi untuk memilih perundang-undangan yang kuat secara fisik dan mental. Polis-polis di Yunani memang sering mengadakan persaingan, tetapi karena adanya invasi dari tentara persiapan, maka polis-polis yang ada di Yunani bergabung untuk berperang berikut. Peperangan yang terjadi antara Yunani dan Persia. Perang Persia Yunani 4092. Perang ini gagal dilaksanakan karena armada tempur Persia hancur oleh badai dan harus kembali pulang. Perang Persia Yunani 2 4090. Perang terjadi di Marathon dan dimenangkan oleh Yunani, di mana para